Kabut turun perlahan, menyelimuti lembah kecil di pinggiran desa Sembilan. Hutan di sekelilingnya tampak seperti lautan putih, seolah dunia lain bersembunyi di balik tirainya yang tebal. Di antara desir angin dan aroma tanah basah, terdengar langkah seorang pemuda yang menembus kabut itu. Ardan, anak muda yang baru kembali dari kota setelah bertahun-tahun merantau. Ia membawa lentera kecil di tangan kanan, sementara bahunya basah oleh embun malam. Desa itu dulu terasa hangat dan ramai, tapi sekarang hening. Tak ada suara jangkrik, tak ada anjing menggonggong. Kenapa sepi sekali? Gumamnya. Tujuan Ardan sederhana malam itu, mencari kayu bakar untuk dapur rumah ibunya. Namun kabut aneh itu memaksanya melangkah lebih jauh dari yang seharusnya. Jalan setapak berubah menjadi jalur licin yang dipenuhi akar, dan hawa di sekitarnya semakin dingin, menusuk sampai ke tulang. Lalu, tiba-tiba, la. Suara lembut seorang perempuan terdengar dari arah sungai. Ardan berhenti. Suaranya merdu, tapi aneh, terlalu indah untuk manusia biasa, seperti nyanyian yang keluar dari mimpi. Ia mendekat perlahan. Lentera di tangannya bergoyang, dan kabut di depannya membuka sedikit, memperlihatkan seorang perempuan berpakaian putih duduk di atas batu besar di tepi sungai. Rambutnya panjang menjuntai, wajahnya pucat diterpa cahaya bulan, dan kakinya tak menyentuh tanah. Ardan tercekat. "Siapa? Kau?" Suaranya bergetar. Perempuan itu berhenti bernyanyi. Ia menoleh perlahan, matanya berkilau seperti cahaya biru dalam kabut. "Kau bisa mendengarku?" tanyanya pelan, dengan suara yang terdengar seperti gema dari kejauhan. Aku cuma mencari kayu bakar," jawab Ardan gugup. Perempuan itu tersenyum samar. Jarang ada manusia yang berani berjalan sejauh ini malam-malam begini. Ardan mencoba menatap lebih jelas, tapi setiap kali ia fokus, wajah perempuan itu tampak berubah, seolah diselimuti kabut tipis yang hidup. "Aku Ardan," katanya, mencoba sopan. "Kau siapa?" Perempuan itu menunduk. "Namaku Lira." Kemudian ia berdiri perlahan, gaunnya melambai lembut meski tak ada angin. "Kau harus pergi. Tempat ini bukan untuk manusia. Tapi, pergilah sebelum kabut menutup semuanya. Setelah itu, kau takkan bisa pulang." Sebelum Ardan sempat bertanya lagi, Lira melangkah mundur ke arah sungai, dan tubuhnya lenyap begitu saja dalam cahaya biru yang perlahan padam bersama kabut. Ardan berdiri terpaku, jantungnya berdegup cepat. Ia menatap air sungai yang kembali tenang, tapi suara lembut itu masih bergema di kepalanya. Lagu itu seolah menempel di hatinya, membuatnya ingin kembali mendengarnya lagi. Malam itu, ketika ia pulang dengan tangan kosong, ibunya berkata, "Ardan, jangan pernah berjalan ke hutan lembah saat kabut turun. Di sana ada tempat yang tak bisa kau pahami." Namun Ardan hanya diam. Dalam hatinya, satu nama berputar tak henti. Lira. Dan di luar rumahnya, kabut kembali turun perlahan, seakan dunia lain tengah menunggu pertemuan berikutnya. Sejak malam itu, nama Lira tak pernah keluar dari pikiran Ardan. Setiap kali kabut turun, hatinya berdebar, seolah sesuatu memanggilnya dari dalam hutan. Ia mencoba melupakan, tapi suara lembut yang bernyanyi di kepalanya selalu datang di waktu yang sama, menjelang tengah malam, ketika dunia terdiam dan kabut mulai menelan desa. 3 malam kemudian, Ardan tak tahan lagi. Ia membawa lentera dan melangkah ke hutan yang sama. Langkahnya pelan, tapi hatinya yakin, ia ingin bertemu Lira lagi. Kabut kali ini lebih pekat, seolah hidup dan bergerak di sekelilingnya. Namun di antara putihnya kabut, terlihat sinar biru samar dari arah sungai. Ardan mempercepat langkahnya, dan di sanalah Lira berdiri, menatap air yang tenang. Ia menoleh, menatap Ardan dengan tatapan lembut tapi penuh kesedihan. "Kenapa kau datang lagi?" "Karena aku ingin tahu siapa kau sebenarnya," jawab Ardan lirih. "Dan kenapa aku merasa seperti pernah mengenalmu?" Lira tersenyum samar.
Kau tak mengenalku, Ardan. Aku bukan dari dunia yang sama denganmu. Ia mengangkat tangannya, dan kabut di sekeliling mereka menipis perlahan, memperlihatkan sesuatu yang tak mungkin. Bayangan sebuah kampung samar di balik kabut, dengan rumah-rumah berukir halus dan cahaya biru yang berpendar dari atapnya. Itu tempatku, kata Lira pelan. Kampung Bunian, dunia yang tak bisa dilihat manusia kecuali mereka diizinkan. Ardan menatap terpana. Jadi kau bukan manusia? Lira menunduk. Aku bagian dari mereka yang hidup di antara kabut dan waktu. Kami bisa melihat manusia, tapi manusia tak boleh melihat kami. Hening sesaat. Hanya suara sungai yang mengalir pelan, dan kabut yang berputar lembut seperti menari di sekeliling mereka. Lalu kenapa kau biarkan aku melihatmu? Tanya Ardan. Lira tersenyum getir. Karena aku bodoh. Karena aku ingin merasakan bagaimana rasanya dilihat, bukan hanya diamati dari kejauhan. Ardan mendekat selangkah. Kalau begitu, biarkan aku yang melihatmu. Sepenuhnya. Tangannya terulur, mencoba menyentuh pipinya. Namun saat jemarinya hampir menyentuh kulit Lira, hawa dingin menembus tulangnya, seperti menyentuh air es. Lira mundur setengah langkah, suaranya bergetar. Jangan, semakin dekat kau padaku, semakin kabut akan menelanmu. Dunia kami tak suka manusia yang terlalu jauh melangkah. Tapi aku tak takut, ucap Ardan tegas. Kalau harus melangkah ke kabut demi bisa bersamamu, aku akan lakukan. Tatapan Lira melembut, tapi matanya menyimpan duka yang dalam. Kau manusia pertama yang berkata seperti itu padaku. Ia menghela napas panjang. Tapi Ardan, cinta antara dunia berbeda hanya akan membawa kesedihan. Kami tidak mati, tapi kami juga tidak hidup. Kau akan kehilangan segalanya jika memaksa masuk ke tempatku. Namun Ardan tetap menatapnya. Kehilangan dunia ini tak berarti apa-apa kalau aku bisa bersamamu. Untuk pertama kalinya, Lira tersenyum hangat. Ia mendekat, lalu menyentuh dada Ardan dengan ujung jarinya. Hawa dingin menyebar cepat, tapi anehnya menenangkan. Kalau begitu, saat kabut paling tebal turun, datanglah lagi ke sungai ini. Aku akan menjemputmu. Lira kemudian melangkah mundur perlahan, dan tubuhnya kembali larut dalam kabut biru yang berputar. Sebelum menghilang sepenuhnya, ia berkata pelan. Tapi ingat, Ardan, sekali kau melewati kabut kami, dunia manusia takkan mengenalmu lagi. Ardan berdiri di tepi sungai, menatap kosong ke arah tempat Lira lenyap. Langit masih sunyi, tapi di dadanya sesuatu tumbuh, perasaan hangat bercampur takut, cinta yang tidak seharusnya ada. Dan di kejauhan, dari dalam kabut, terdengar nyanyian lembut yang sama seperti malam pertama. Nyanyian yang membuatnya yakin, ia akan datang lagi, meski itu berarti kehilangan segalanya. Malam itu, kabut turun jauh lebih tebal dari biasanya. Langit seolah kehilangan warnanya, tak ada bintang, tak ada bulan, hanya putih pekat yang menelan segalanya. Desa terasa mati. Tak ada suara jangkrik, tak ada angin, seolah waktu berhenti di ambang tengah malam. Ardan berdiri di tepi sungai dengan lentera di tangan. Suara ibunya sempat terngiang sebelum ia berangkat. Kalau kabut turun sampai ke tanah, jangan pernah keluar rumah, dan itu tanda gerbang dunia lain terbuka. Tapi Ardan tak peduli. Ia hanya ingat pesan Lira. Saat kabut paling tebal turun, datanglah ke sungai ini. Aku akan menjemputmu. Ia menatap arus air yang tenang, namun anehnya, tak memantulkan bayangannya sendiri. Lira, panggilnya pelan. Suara itu menggema, lalu lenyap di telan kabut. Beberapa detik kemudian, udara di sekitarnya bergetar, seperti ada napas besar yang dihirup dari balik dunia lain. Kabut berputar membentuk lingkaran, dan dari dalamnya muncul siluet lembut, Lira. Wajahnya masih sama pucat, tapi matanya kini bersinar lebih terang. Ardan, katanya lembut, kau benar-benar datang. Aku sudah berjanji, jawab Ardan.
bawa aku ke tempatmu. Lira menatapnya lama. Kalau kau ingin masuk ke dunia kami, ikuti aturannya. Katamu aku hanya perlu melangkah ke dalam kabut, bukan? Lira menggeleng perlahan. Bukan hanya itu. Ada syarat. Ia mendekat dan menatap langsung ke mata Ardan. Dengarkan baik-baik. Saat kau masuk ke kabut ini, jangan menoleh ke belakang. Apapun yang kau dengar, apapun yang memanggilmu, jangan pernah menoleh. Ardan mengangguk, menelan ludah. Kalau aku melanggar, ruhmu akan terbelah, satu akan tertinggal di dunia manusia, dan satunya akan tersesat di antara kabut. Suara Lira semakin lirih, nyaris seperti desahan angin. Dan tidak ada jalan kembali. Ardan menatap wajahnya sekali lagi. Kalau itu harga yang harus kubayar untuk bersamamu, aku siap. Lira menatapnya dengan mata yang berkilau sedih, lalu menggenggam tangannya. Kalau begitu, mari. Kabut di sekeliling mereka berputar lebih cepat, seperti pusaran air. Langkah pertama Ardan menembus kabut terasa berat, seolah bumi menahan tubuhnya. Suara asing mulai terdengar dari segala arah. Bisikan lembut, tangisan, bahkan suara ibunya memanggil. Ardan, pulanglah nak, jangan tinggalkan ibu. Tubuhnya menegang. Suara itu terlalu nyata. Tapi ia teringat peringatan Lira, jangan menoleh. Lentera di tangannya padam, dan dunia menjadi gelap total. Hanya genggaman tangan Lira yang menuntunnya menembus lapisan kabut. Hawa berubah. Udara menjadi lebih dingin, tapi wangi bunga dan tanah basah menyelimuti sekitarnya. Ketika akhirnya cahaya muncul di depan, Ardan membuka matanya dan tertegun. Di hadapannya terbentang kampung indah bercahaya biru pucat. Rumah-rumah berukir halus berdiri di antara pepohonan yang berpendar lembut. Langitnya berwarna ungu keperakan, dan air sungainya berkilau seperti kaca cair. Namun anehnya, tak ada suara. Tak ada burung, tak ada serangga, tak ada kehidupan seperti dunia manusia. Penduduknya, makhluk berwajah pucat dan mata bening, menatap Ardan dari kejauhan. Mereka berjalan pelan, hampir tanpa suara, seperti bayangan hidup. Ardan merasa jantungnya berhenti berdetak sejenak. Lira, ini, dunia bunian? Lira mengangguk. Inilah rumahku. Dunia di antara waktu. Ardan melangkah maju, tapi tatapan para penghuni kampung itu membuat bulu kuduknya meremang. Beberapa membisikkan sesuatu dalam bahasa yang tidak ia pahami. Salah satu dari mereka, sosok tinggi berwajah kabur, berhenti dan berucap dengan suara bergema di kepalanya. Manusia tidak boleh berada di sini. Ardan mundur setengah langkah, tapi Lira berdiri di depannya, melindungi. Dia bersamaku, seru Lira. Makhluk itu menatap Lira lama, lalu berbalik dan menghilang ke dalam kabut. Hening kembali. Lira menarik napas panjang, lalu berbisik. Mereka sudah tahu kau datang. Sekarang, kita tak punya banyak waktu. Ardan menatapnya heran. Waktu untuk apa? Lira menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Untuk mencintai sebelum dunia ini memisahkan kita selamanya. Sejak malam itu, Ardan tinggal di dunia bunian. Di awalnya, tempat itu terasa seperti surga yang tak tersentuh waktu. Langitnya tak pernah benar-benar gelap, dan setiap daun memantulkan cahaya biru lembut seolah terbuat dari kristal hidup. Namun di balik keindahan itu, ada sesuatu yang janggal. Udara tak pernah berubah. Angin tak pernah benar-benar bertiup. Dan setiap langkah Ardan selalu diikuti tatapan kosong dari penduduk yang tak berkedip. Lira berusaha menenangkan hatinya. Mereka hanya takut, Ardan. Manusia tak seharusnya ada di sini. Mereka mengira kau akan membawa kehancuran. Ardan menggenggam tangannya. Aku hanya ingin bersamamu. Aku tak peduli apa yang mereka pikirkan. Tapi Lira tahu, dunia ini punya aturan yang tak bisa dilanggar. Ia sendiri mulai merasakan sesuatu berubah. Cahaya di matanya meredup,
napasnya berat, dan kulitnya terasa dingin seperti batu. Hatinya berdebar, bukan karena cinta, tapi karena ketakutan. Malam itu, kabut di langit bunian bergolak. Suara gendang berdentum dari jauh, bergema dari arah menara batu di tengah kampung. Lira menatap ke arah sana dengan wajah pucat. Tidak, para penjaga sudah tahu. Ardan menatapnya bingung. Penjaga? Makhluk tertua di antara kami. Mereka menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan bunian. Mereka tahu kau di sini. Dari dalam kabut, 3 sosok tinggi muncul. Tubuh mereka berbalut jubah gelap, wajahnya seperti bayangan bergerak, tak punya bentuk pasti. Udara di sekeliling langsung membeku, dan lentera biru yang menggantung di sekitar kampung padam satu persatu. Suara mereka bergema tanpa bibir bergerak. Lira, anak dari kabut, kau telah melanggar hukum dunia. Kau membawa manusia ke tempat yang terlarang. Lira berlutut, menunduk dalam ketakutan. Maafkan aku, para penjaga. Aku hanya... Kau telah membiarkan hatimu terikat pada daging fana. Kau mencemari dunia ini. Ardan melangkah maju. Jangan salahkan dia. Aku yang ingin datang. Aku mencintainya. Ketiga sosok itu menoleh ke arahnya bersamaan. Tatapan mereka bukan tatapan mata, melainkan pusaran gelap yang menyedot panas dari tubuh Ardan. Ia terhuyung, matanya mulai berkunang. Manusia bodoh. Cinta antara dua dunia hanya membawa kehancuran. Dunia kami abadi karena terpisah dari kehidupan. Kau mengganggu keseimbangan. Ardan berusaha berdiri, meski lututnya gemetar. Kalau kau mau hukum seseorang, hukum aku. Tapi jangan dia. Lira menatapnya, air mata menetes dari matanya. Air mata yang bukan air, tapi cahaya biru yang jatuh ke tanah seperti bintang kecil. Salah satu penjaga mengangkat tongkatnya. Kalau begitu, manusia ini akan tinggal selamanya di sini. Biarlah ia merasakan abadi yang dingin, tanpa kembali, tanpa mati. Tongkat itu menancap ke tanah, dan cahaya putih meledak dari bawah kaki Ardan. Tubuhnya terangkat, terputar di udara. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya tertelan kabut. Lira berlari, memeluknya dari bawah sinar itu. Tidak. Jangan ambil dia. Aku mohon. Namun suara penjaga itu menggelegar, mengisi seluruh langit. Hukum dunia tak bisa diubah karena cinta. Cahaya semakin terang. Ardan memejamkan mata, lalu tiba-tiba semuanya menghilang. Sunyi. Ia terjatuh keras di tanah, tapi bukan tanah yang sama. Saat membuka matanya, Ardan kembali di rumahnya. Lentera di dekat ranjang masih menyala, tapi tak ada suara ayam, tak ada angin, tak ada tanda kehidupan. Ia berlari keluar, desa tampak sama, tapi sunyi. Semua pintu tertutup rapat, dan waktu di jam dinding berhenti di tengah malam. Lira, panggilnya. Hanya Gema yang menjawab. Ia menatap ke cermin di ruang tamu, dan terdiam. Bayangannya tidak bergerak bersamaan dengannya. Ketika ia melangkah ke kiri, bayangannya tersenyum. Ketika ia memanggil nama Lira, bayangannya berbisik lirih. Kau sudah setengah mati, Ardan. Dunia manusia tak sepenuhnya mengenalmu lagi. Ardan mundur ketakutan, tapi suaranya sendiri terpantul kembali dari bayangan itu. Kini suaranya ganda, seperti dua orang berbicara bersamaan. Hawa di sekitarnya membeku, dan kabut merayap masuk dari celah jendela. Ia tahu, dunia bunian belum melepaskannya sepenuhnya. Dan di kejauhan, dari arah hutan, terdengar suara lembut bernyanyi, lagu yang sama, milik Lira. Namun kali ini, nada itu terdengar sendu, dan penuh rasa kehilangan. Sejak malam itu, Ardan hidup di antara dua dunia. Ia berjalan, bernapas, berbicara, tapi semuanya terasa hampa. Desa Sembilan yang dulu hangat kini terasa asing, warna-warna memudar,
suara ayam dan jangkrik lenyap seolah dunia kehilangan napasnya. Setiap kali ia menatap cermin, bayangannya menatap balik dengan senyum samar, bukan senyum dirinya. Kadang bibir bayangan itu bergerak, berkata pelan, "Kau tidak sepenuhnya di sini, Ardan. Separuhmu masih di sana." Ardan mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua hanya mimpi, tapi setiap malam, kabut selalu datang menutupi halaman rumahnya. Dari arah hutan, terdengar nyanyian lembut yang ia kenal, suara lira. Ia mengikuti suara itu berkali-kali, tapi hutan kini berubah. Jalan setapak tak lagi sama, pepohonan seakan berpindah tempat setiap kali ia berbalik. Beberapa kali, ia melihat sosok perempuan bergaun putih berdiri di balik kabut, tapi setiap kali ia mendekat, sosok itu lenyap seperti bayangan di air. Suatu malam, ketika kabut begitu tebal hingga menelan rumah-rumah di desa, seseorang mengetuk pintu rumah Ardan 3 kali. Tok, tok, tok. Suara itu pelan, tapi menggema lama. Ketika Ardan membuka pintu, Lira berdiri di ambang, wajahnya pucat, matanya berkilau biru, dan rambutnya lembab oleh kabut. "Lira?" "Ardan," suaranya bergetar, seperti datang dari 2 arah sekaligus. "Aku tak punya banyak waktu. Dunia kami tahu aku menemuimu." Ardan menatapnya tak percaya. "Kau nyata? Ini bukan mimpi?" Lira menatapnya sedih. "Antara nyata dan tidak, aku hanya setengah di sini, seperti dirimu." Ia melangkah masuk, tapi setiap langkahnya meninggalkan jejak kabut di lantai. Hawa dingin memenuhi ruangan. Ardan menggenggam tangannya, tapi kulit Lira begitu dingin, seperti es yang hidup. "Kau berbahaya bagiku, Lira," ucap Ardan pelan. Lira menunduk. "Dan kau berbahaya bagiku juga." Hening sejenak. Hanya detak jam yang berhenti di angka 12. "Aku tidak bisa hidup tanpamu," kata Ardan. "Tapi aku juga tidak bisa mati bersamamu." Lira menatapnya lama, lalu mendekatkan wajahnya. "Kalau aku tak bisa memilikimu di dunia ini, aku akan menarik jiwamu ke duniaku." Seketika itu juga, lentera padam. Hawa beku menyeruak dari jendela, dan kabut mengalir deras ke dalam rumah. Ardan berusaha menahan Lira, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Ia hanya bisa menatap matanya yang bersinar tajam seperti bulan di air. "Lira, jangan, aku." Namun sebelum ia selesai, Lira menempelkan telapak tangannya di dada Ardan. Cahaya biru menyala dari kulitnya, menyebar ke seluruh tubuh. Ardan menjerit tanpa suara, dadanya terasa berat, dan pandangannya perlahan gelap. Pagi harinya, penduduk desa menemukan Ardan terbaring di ranjangnya. Matanya terbuka, tapi pandangannya kosong. Nafasnya ada, tapi dingin seperti batu. Mereka memanggil dukun tua dari kampung seberang, seorang lelaki berkerudung hitam dengan tongkat kayu hitam. Setelah memeriksa Ardan, ia bergumam lirih. Jiwanya dicuri makhluk kabut. Tubuhnya masih di sini, tapi roh aslinya sudah diundang ke dunia lain. Penduduk desa bergidik ngeri. Sejak hari itu, rumah Ardan dianggap terkutuk. Namun beberapa malam kemudian, beberapa warga bersumpah melihat sosok Ardan berjalan sendirian ke arah hutan, menembus kabut, dengan langkah lambat dan mata bersinar samar. Yang aneh, tubuh Ardan masih terbaring di ranjang, tidak pernah bergerak. Di dunia bunian, Lira berdiri di tepi danau bercahaya biru, menatap sosok Ardan yang kini duduk di sampingnya. Ia tampak sama, tapi matanya kini tak lagi hangat. "Lira," katanya datar. "Aku merasa kosong." Lira menunduk, air matanya jatuh ke air danau yang tenang. "Itu karena tubuhmu masih di dunia manusia. Dan jiwamu kini milikku." Hening panjang mengisi udara. Di atas langit dunia bunian, kabut menebal, seolah alam itu sendiri menangisi cinta dua makhluk dari dunia yang tak seharusnya bersatu. Sejak malam itu, dunia tak lagi sama. Ardan yang terbaring di ranjang tak pernah bangun, tapi di malam hari, seseorang sering melihat bayangannya berjalan di tepi hutan,
menatap rumah-rumah dari balik kabut. Tubuhnya mungkin tidur, tapi jiwanya tak pernah diam. Beberapa warga desa mulai mengalami kejadian aneh. Lampu minyak padam sendiri, ayam berkokok tengah malam, dan suara langkah kaki terdengar di atap rumah. Anak-anak menangis tanpa sebab, menunjuk ke arah pintu sambil berkata, "Om Ardan berdiri di situ." Dia tersenyum tapi matanya kosong. Dukun tua yang pernah memeriksa tubuh Ardan datang lagi, membawa kendi berisi air hitam. Ia menatap tubuh Ardan yang terbujur, lalu berbisik. Rohnya masih terikat di dua tempat. Jika tak diputus, dunia ini akan retak. Sementara itu, di dunia bunian, Lira mulai merasa gelisah. Ardan yang bersamanya tak lagi seperti manusia yang ia cintai dulu. Matanya datar, suaranya hampa, dan senyumnya dingin seperti kabut. Kadang, ia berbicara dengan dirinya sendiri. Kadang, ia menatap langit dan berbisik. "Aku mendengar mereka memanggilku, suara ibu, suara tanah, suara hidup." Lira mencoba memeluknya, tapi tubuh Ardan terasa berat, seperti ditarik dua arah. "Tubuhmu belum mati sepenuhnya," kata Lira lirih. Ardan menatapnya dalam-dalam. "Lalu aku ini apa?" Lira tak menjawab. Ia hanya menunduk dan menangis, air matanya jatuh ke tanah dan berubah jadi kabut tipis. Malam itu, sesuatu terjadi. Ardan yang di dunia manusia, tubuhnya yang tak bernyawa itu, bangun dengan mata terbuka. Tapi bukan Ardan yang sama. Ia bangkit perlahan, kepalanya menoleh ke kanan dan kiri, dan dari matanya memancar cahaya kebiruan. Ia melangkah keluar rumah tanpa suara, meninggalkan jejak lumpur dan kabut di lantai. Penduduk desa yang melihatnya berlari ketakutan. Salah seorang tua berseru, "Itu bukan manusia. Itu wadah kosong yang dikendalikan roh." Namun roh yang menempati tubuh itu berjalan terus, menuju hutan tempat kabut menggantung. Ia seolah ditarik oleh sesuatu, oleh bagian lain dari dirinya yang masih hidup di dunia bunian. Di sisi lain, di dunia bunian, Ardan yang berjiwa separuh mulai menggeliat kesakitan. Tubuhnya bergetar, matanya memutih, dan dari dadanya keluar kabut hitam pekat. Lira menjerit ketakutan. "Ardan, apa yang terjadi denganmu?" Ardan menggenggam kepalanya. "Seseorang, sesuatu, menarikku kembali." Suara gemuruh menggetarkan tanah bunian, dan langit mulai retak seperti kaca. Cahaya biru keluar dari tubuh Ardan, lalu tiba-tiba dua sosok Ardan muncul berdiri berhadapan. Yang satu tampak hidup dan berwarna pucat kebiruan, roh dari dunia bunian. Yang satu lagi tampak kotor dan berdarah, tubuh dari dunia manusia. Keduanya menatap satu sama lain dengan mata yang sama, mata seorang lelaki yang tersiksa oleh cinta yang terlarang. Lira menatap dengan ketakutan. "Tidak, kalian tidak bisa berada di tempat yang sama. Dunia akan menolak keberadaan kalian." Tapi sudah terlambat. Dua Ardan itu mulai mendekat, seperti dua cermin yang berusaha menyatu kembali. Ketika ujung jari mereka saling bersentuhan, suara gemuruh menggelegar, dan cahaya biru menyilaukan melanda seluruh dunia bunian. Kabut berubah menjadi darah, pepohonan menjerit, dan langit terbelah dua. Di dunia manusia, warga desa mendengar gemuruh dari arah hutan. Kabut tebal mengalir keluar seperti lautan, menelan rumah-rumah. Dari dalam kabut, mereka mendengar suara tangisan perempuan, tangisan Lira. Dan di tengah suara itu, samar-samar terdengar bisikan. Dua dunia tak bisa memiliki satu jiwa. Keesokan paginya, kabut lenyap. Tapi di tengah hutan, warga menemukan dua sosok Ardan, satu pucat dan satu hitam, berbaring berdampingan tanpa nyawa. Tubuh mereka perlahan membusuk, lalu berubah menjadi debu. Namun di tanah tempat keduanya berbaring, tumbuh sebatang pohon kecil berdaun perak yang memantulkan cahaya bulan. Di dunia bunian, Lira berlutut di tepi danau, wajahnya basah oleh air mata. Ia menatap ke langit yang kini remang. "Maafkan aku, Ardan, cinta kita telah meretakkan dua dunia."
Dan dari dalam air danau, suara lembut menjawab, "Tapi aku akan tetap mencintaimu, bahkan jika dunia ini melupakan namaku." Kabut kembali turun. Dunia bunian menjadi sunyi, tapi di setiap hembusan angin, terdengar samar lagu cinta yang belum selesai. Sejak 2 jasad Ardan lenyap di tengah hutan, Desa Sembilan tak pernah kembali seperti semula. Kabut yang dulu hanya datang di malam hari kini menggantung sepanjang waktu, menutupi matahari, membuat siang tampak seperti senja yang tak berakhir. Burung-burung enggan berkicau, dan anjing-anjing menggonggong ke arah pohon perak yang tumbuh di tengah hutan itu, pohon yang lahir dari 2 jiwa yang pernah menyatu. Warga desa memberi nama pohon itu, pohon jiwa. Daunnya berkilau seperti kaca perak, tapi siapapun yang menyentuhnya, akan mendengar bisikan aneh di telinga. "Kau mencari cinta, atau kematian?" Beberapa orang mencoba menebangnya, tapi kapak mereka patah sebelum menyentuh batangnya. Yang lebih mengerikan, salah satu pemuda yang penasaran pernah mencoba memetik daunnya. Malam itu, tubuhnya ditemukan di tepi sungai, matanya terbuka menatap langit, dengan senyum lebar yang membeku di wajahnya. Di tangannya masih tergenggam daun perak yang kini berubah hitam legam. Dukun tua kembali dipanggil oleh warga. Ia berdiri di depan pohon itu, menatapnya dengan mata tajam dan berkata lirih, "Ini bukan pohon, ini penjara. 2 roh yang tidak tenang disatukan di sini. Selama cinta mereka belum usai, kutukan akan terus bernafas di antara kabut." Sejak hari itu, setiap kali hujan turun, kabut akan menjadi lebih pekat, dan di antara kabut, warga sering mendengar suara 2 orang berbicara pelan. "Kau masih mencintaiku?" "Selamanya." Suara itu datang dari arah pohon perak, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Suatu malam, seorang gadis desa bernama Naira bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berjalan di hutan berkabut dan melihat seorang pemuda berdiri di bawah pohon perak. Wajahnya tampan, tapi matanya penuh kesedihan. Pemuda itu tersenyum padanya dan berkata, "Namaku Ardan, tolong, bebaskan kami." Naira terbangun dengan tubuh gemetar, tapi di genggamannya, ada sehelai daun perak, basah oleh embun. Ia menjerit ketakutan, namun rasa iba juga tumbuh di hatinya. Sejak saat itu, ia mulai sering bermimpi tentang dunia aneh penuh cahaya biru dan seorang perempuan bergaun putih bernama Lira, yang menangis di tepi danau. Naira mulai bertanya-tanya, apakah roh keduanya masih terjebak, menunggu seseorang untuk membebaskan cinta yang tak sempat mereka akhiri? Hari-hari berlalu. Namun desa makin terjerat kabut. Warga mulai jatuh sakit, tanaman layu, dan air sumur terasa pahit. Dukun tua memperingatkan, jika pohon itu tidak diredam, kabut bunian akan mengambil seluruh desa. Malam itu, langit merah seperti darah. Naira, yang tak lagi tahan melihat penderitaan desanya, memutuskan untuk pergi ke hutan sendirian. Dengan lentera di tangan, ia berjalan menembus kabut yang berputar-putar seperti hidup. Setiap langkahnya disertai bisikan, tawa kecil, dan tangisan samar. Namun ia terus berjalan hingga sampai di depan pohon jiwa. Daun-daunnya bergetar tanpa angin, seolah menyambut kedatangannya. Naira berlutut dan berkata pelan, "Ardan, Lira, aku tahu kalian di sini. Aku tak ingin apapun, hanya ingin kalian tenang." Dari batang pohon, muncul bayangan 2 sosok samar, Ardan dan Lira. Mereka tampak memudar dan saling menatap dengan mata penuh rindu. Lira berbisik, "Cinta kami tak direstui oleh dunia, tapi mungkin oleh tangan manusia seperti kau, kami bisa tenang." Naira mengulurkan tangannya. Begitu ia menyentuh akar pohon, bumi bergetar. Cahaya biru menyala, dan kabut berubah menjadi pusaran angin yang menggila. Naira berteriak, namun suaranya tertelan cahaya yang membutakan. Dari balik kabut itu, terdengar suara terakhir Ardan. "Terima kasih, kami bebas." Keesokan paginya, pohon perak itu lenyap. Di tempatnya hanya ada gundukan tanah basah dengan bunga liar berwarna biru tumbuh di atasnya. Namun Naira tidak pernah kembali. Warga hanya menemukan lentera miliknya,
masih menyala di antara kabut yang kini mulai menghilang. Sejak saat itu, Desa Sembilan kembali tenang. Namun setiap kali kabut turun di malam bulan purnama, warga kadang melihat 3 bayangan berjalan bersama di hutan. Seorang lelaki, seorang perempuan bergaun putih, dan seorang gadis muda membawa lentera. Di antara pepohonan dan kabut, terdengar bisikan lembut. Cinta yang direstui kabut tak akan pernah mati. Hanya berubah menjadi legenda yang menunggu untuk diceritakan kembali. 50 tahun telah berlalu sejak kabut terakhir menyelimuti Desa Sembilan. Pohon perak telah lama lenyap, dan tempat itu kini hanya menjadi hamparan tanah kosong yang ditumbuhi lumut dan bunga biru liar. Namun orang-orang tua di desa masih melarang siapapun mendirikan rumah di sana. Mereka menyebutnya tanah jiwa, tempat dua dunia pernah bertemu dan menolak berpisah. Setiap malam bulan purnama, kabut tipis masih turun, membawa aroma lembut bunga liar dan suara samar seperti nyanyian. Bagi mereka yang berani mendekat, kadang terdengar suara perempuan bernyanyi dari balik kabut. Bila cinta tak direstui dunia, biarlah kabut yang menjadi saksi. Banyak yang menganggap itu hanya legenda lama. Namun bagi sebagian orang yang pernah mendengarnya sendiri, suara itu bukan sekadar mitos, itu panggilan. Suatu hari, seorang mahasiswa bernama Raka datang ke Desa Sembilan. Ia tengah menulis tesis tentang legenda dunia bunian dan mitos cinta terlarang di Nusantara. Penduduk desa menyambutnya dengan ramah, tapi sebagian memberi peringatan. Jangan pergi ke hutan utara saat kabut turun. Itu tanah yang tak mengenal waktu. Namun rasa ingin tahu lebih kuat daripada ketakutan. Malam itu, ketika bulan purnama menggantung di langit, Raka membawa kamera dan senter menuju hutan. Udara dingin, tanah lembab, dan kabut mulai naik perlahan dari bawah. Ia menyalakan perekam dan berkata pelan, "Hari ini, aku akan membuktikan apakah legenda Ardan dan Lira benar adanya." Langkahnya terhenti di tengah hutan. Di sana, di antara kabut, tumbuh sebatang pohon kecil berdaun perak, persis seperti yang diceritakan para tetua. Ia mendekat, kagum dan takut sekaligus. Daun-daunnya bergetar lembut, mengeluarkan suara gemerisik seperti bisikan. "Kau mencariku?" Raka menoleh cepat. Dari balik kabut, muncul seorang perempuan bergaun putih dengan rambut panjang menjuntai dan wajah pucat bercahaya lembut. Ia tersenyum, tapi matanya dipenuhi kesedihan yang tak manusiawi. "Aku Lira," katanya pelan. "Dan kau, mirip sekali dengannya." Raka mundur satu langkah. "Siapa? Siapa yang kau maksud?" "Ardan," jawabnya lirih. "Roh cinta tak pernah mati, hanya berpindah raga." Seketika, kabut menebal. Raka merasa dadanya sesak, penglihatannya berputar. Dalam sekejap, ia melihat kilasan masa lalu, dua dunia yang bertemu, dua jiwa yang bersatu dan terbelah. Ia melihat Lira memeluk Ardan di tengah kabut, dan seorang gadis muda membawa lentera menatap mereka dari kejauhan. Lalu semuanya gelap. Keesokan paginya, warga menemukan kamera Raka di pinggir hutan. Baterainya habis, tapi di dalamnya ada satu rekaman video berdurasi 23 detik. Gambar buram, namun terlihat sosok seorang perempuan bergaun putih berdiri di antara kabut, tersenyum ke arah kamera sambil berbisik. Ia kembali. Setelah kejadian itu, Raka menghilang tanpa jejak. Beberapa minggu kemudian, seorang penduduk mengaku melihat pemuda asing duduk di tepi danau, menatap langit dengan mata kosong. Ketika disapa, pemuda itu hanya tersenyum dan berkata, "Aku sedang menunggu seseorang dari kabut." Sejak itu, kabut di Desa Sembilan kembali sering turun. Dan di antara kabut itu, kadang terlihat 3 sosok berjalan bersama, lelaki, perempuan bergaun putih, dan seorang gadis muda membawa lentera. Kini, legenda Ardan dan Lira bukan lagi sekadar cerita. Ia menjadi peringatan bagi siapapun yang percaya bahwa cinta bisa melawan batas dunia. Sebab cinta mereka tak pernah mati, hanya berubah menjadi kabut, berkelana di antara waktu, mencari raga baru untuk mencintai dan dikutuk kembali. Di balik kabut yang lembut, ada bisikan yang tak pernah berhenti.
Jika kau temui cinta dalam kabut, jangan pernah menjawab panggilannya. Hingga kini, ketika kabut turun di Desa Sembilan, orang tua masih menutup jendela dan membisikkan doa pelan. Mereka berkata, "Jangan pernah menatap terlalu lama ke arah hutan, karena kabut itu punya mata." Anak-anak yang bandel sering diingatkan dengan kisah Hardan dan Lira, dua jiwa yang mencintai melampaui batas dunia, tapi dikutuk karena melawan takdir. Orang-orang bilang, setiap kali kabut menyentuh tanah, roh mereka turun sejenak untuk mencari satu hal yang tak pernah mereka temukan, restu. Dan bila kau berjalan sendirian di hutan saat bulan purnama, kau mungkin akan mendengar suara lembut memanggil namamu. Jika kau menjawab, kabut akan menutupmu dalam pelukan yang dingin. Sebab di dalam kabut itu, cinta lama masih hidup, dan ia selalu haus akan jiwa baru. Cinta kami tak mati, bisik kabut. Ia hanya menunggu giliranmu untuk percaya.